Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya. Ya, kita masuk materi pertama kita. Materi kita yaitu tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan hewan di pembelajaran 2 kelas 3. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana anak ibu dapat mengetahui daur hidup biji-bijian dan bagian biji, dan anak ibu dapat mengetahui manfaat tanaman, dan ketiga anak ibu dapat mengetahui pentingnya bekerja sama. Nah, ayo kita membaca sekarang, membaca dengan nyaring ya anak ibu. Kita baca sama-sama. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru akan tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, coba anak ibu perhatikan daur hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Ya, kita bisa lihat itu ada tumbuhan kacang hijau dan tumbuhan apel. Di mana anak ibu pernah kan makan kacang hijau? Kacang hijau ini dimulai dari berikut keterangannya ya anak ibu ya. Kacang hijau dimulai dari biji dan akan membentuk kecambah dan berubah menjadi tumbuhan kecil. Dan setelah itu dia akan berbunga, dan selanjutnya bunga itu akan menjadi buah dan kembali akan menjadi biji. Begitu pada kacang hijau daur hidupnya. Yang kedua yaitu apel. Pada apel anak ibu pernah kan makan apel, pasti tahu lah bahwa apel mempunyai biji. Ya, kalau apel dimulai dari biji, tumbuhan kecil dan akan menjadi pohon, dan lalu akan berbunga, lalu membentuk bakal bunga, lalu bakal bunga tersebut akan menjadi buah apel. Begitu sebaliknya ya anak ibu ya. Nah, kita lanjut. Bagian-bagian biji. Di mana bagian biji terdapat 3, yaitu pertama anak ibu bisa lihat ini ada selimut biji. Selimut biji adalah untuk melindungi biji. Yang kedua, embrio, di mana embrio itu adalah calon tumbuhan baru. Yang ketiga, kotiledon. Kotiledon ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ya, begitu ya pada bagian biji anak ibu. Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan daur hidup pada tanaman semangka. Anak ibu pernah kan makan semangka? Di sini kita akan coba mengurutkan daur hidup pada semangka. Di mana sebelumnya semangka itu ada semangka, ada kecambah, ada bunganya, ada biji, dan ada tumbuh. Di mana yang pertama kita untuk semangka daur hidupnya dimulai dari biji. Biji tersebut akan menjadi kecambah dan kecambah akan tumbuh, dan setelah tumbuh dia akan berbunga. Dan setelah dia berbunga dia akan menjadi buah. Begitulah pada semangka daur hidupnya ya anak ibu. Dah, sekarang apakah kamu tahu tumbuhan tidak berkembang biak dengan biji saja, tapi juga dengan tunas? Ya, sebelum kita masuk tunas, apa itu tunas anak ibu? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Dah, coba anak perhatikan. Berikut contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Dah, ini ada cecer bebek, ada pisang, ada pohon bambu. Ya, cecer bebek. Kita mulai dari cecer bebek. Cecer bebek ini biasanya dia tumbuh di dekat daunnya. Dan pisang, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan yang baru di sekitar induknya. Seperti ini contohnya ya anak ibu. Anak ibu bisa lihat di mana tunas pisang biasanya tumbuh di dekat induknya. Begitu juga pada pohon bambu. Pohon bambu dia berkembang biak dengan tunas, dan tunasnya akan tumbuh di dekat induknya juga di dalam tanah, sama dengan pisang. Sudah paham anak ibu? Pohon bambu juga mempunyai manfaat loh anak ibu. Apa manfaat batang pohon bambu? Ya, salah satunya untuk bermain lompat bambu. Coba kita perhatikan. Pernahkah anak ibu bermain lompat bambu? Pasti ada yang pernah ya, pasti ada juga yang belum. Nah, sekarang untuk langkah-langkah dalam bermain lompat bambu itu, pertama anak ibu menyiapkan kelompok 5 orang.
bisa dengan keluarganya atau teman-temannya di rumah. Yang dilakukan pertama adalah seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu, seperti yang gambar pertama ini. Dan yang kedua, setiap pasangan memegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Dah, nggak ada yang lengah ya anak ibu. Dah, yang ketiga, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing dua kali hentakan. Dah, contohnya seperti sini, gambar 3. Yang keempat, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat dan bambu yang terbuka jangan sampai kejepit bambu. Jadi anak-anak ibu dalam permainan bambu tersebut harus hati-hati anak ibu, kalau tidak bisa terluka nantinya. Nah, sekarang dalam bermain bambu, lompat bambu tersebut harus adanya pentingnya bekerja sama. Nah, ibu paham kan? Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama yang akan membahayakan pemain dan pemegang bambu tersebut. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain itu, kerjasama konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Iya anak ibu, pemain akan berbahaya nantinya, dia akan bisa terjatuh, juga pemegang bambu. Dah, anak ibu jelaskan apa yang sudah ibu terangkan tadi. Sekarang tugas kita adalah bahasa Indonesia yang pertama. Anak ibu tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Yang kedua yaitu tugas PKN-nya. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Nah, ibu pasti tahu ya. Yang kedua, bagaimana cara kamu bekerja sama? Yang ketiga, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Yang keempat, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Dan anak ibu kerjakan ya dalam buku temanya. Semoga anak ibu berhasil. Semoga anak ibu semangat ya dalam belajar, harus semangat terus. Dah, sampai sini dulu ya anak ibu. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas anak ibu yang telah mendengarkan penjelasan ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.